orang-orang pada iPhone. Bahagia lu hilang dari hal yang bahagia sebelumnya. Makanya gue bilang konsep bahagia itu nggak ada. Abang pernah merasa bahagia? Pernah? Walau sebentar walaupun sedikit. Pernah. Ya Gen Z lebih maju dalam hal pengetahuannya. Oke. Cepet dia dapat informasi apapun soal pernikahan juga atau soal jodoh dan soal pengetahuan wawasan orang-orang terdahulunya merasakan pernikahan itu. Dan bahkan sebelum mereka, kita aja gitu, standar sukses segala macam itu kan udah diketahui gitu. Standar sukses mesti umur berapa, ada pernikahan umur berapa, hukum legalnya orang nikah perempuan berapa, laki-laki berapa gitu. Dan pengalaman orang-orang terdahulu yang kemudian jadi cerminan buat mereka. Itu ngapain gue pacaran lama-lama, om gue aja pacaran lama-lama kandas juga, om gue mesti ngejar-ngejar gini jadi nggak nikah-nikah, kayak gitu-gitulah. Informasi yang kayak gitu kan bukan cuma orang terdekat, tapi dari medsos juga bisa dapet dari mana-mana. Bahkan sekarang orang-orang malah dari ya curhatan diri ke sosmed malah dijadiin referensi gitu. Nah, Tadi akhirnya bikin udah sampai lama-lama tujuannya biar kita bareng-bareng terus udah nikah. dia realita yang nggak gitu orang Gen Z. Kalau menurut gue itu Iya, tapi realitanya Gen Z tuh lebih malas untuk menikah. enggak, lu baca aja. Ada datanya kok. Baca apa realita? Enggak, ada surveinya kok. Survei apa yang orang yang BPS udah lu kalau pernah salah. temuin. Ini kan BPS kan rata jadinya pakai sampling data. Iya. Gen Z itu lebih banyak Banyak yang menikah. muda. Iya benar. Malah usia 90 Banyak yang belum nikah. perairan berapa 90-an loh yang nikah. Ya, Banyak yang sulit mencari. rata-rata 91 sampai 95, 89 sampai 95 tuh Banyak yang belum menikah. banyak yang belum nikah. Nah itu, gue masuknya. Tapi gini, kalau tadi alasannya soal apa namanya faktor faktor pengetahuan, akses dan lain-lain gitu. Karena berhubung di sini kita tuh irisan sebetulnya milenial akhir, kan kita milenial akhir 90-an rata-rata 91, 92, 93, 94, 95 kan. Kita tuh kan hidup sejaman sebetulnya. Artinya akses informasi punya akses informasi yang sama, akses pengetahuan punya akses pengetahuan yang sama, akses wejangan dari orang-orang sebelum kita juga punya akses yang sama. Artinya kita bukan makhluk yang di universal yang berbeda gitu. Orang kita hidupnya bareng. Terus apa yang menyebabkan jadi ada perbedaan culture? Ya ada lah. Banyak yang dari perspektif sih menurut gua. Dari pandangannya ya pangkatan itu. Kalau kata gua ya. Dan tadi soal kita sejaman gitu. Beda. Bukannya sejaman. Maksudnya bukan dari universe lain gitu loh. Maksudnya sejaman tuh setiap angkatan tuh menerima hal modern yang sekarang, maksudnya si Panji itu. Misal gini nih, lu Cuman kan kita menelan hal yang berbeda aja. karena gini, artinya kan duduk bareng, nongkrong bareng gitu. Kita sama teman-teman yang lahir 2000-an juga nongkrong bareng, yang tahun 99 juga nongkrong bareng, diskusi bareng dan lain-lain. Itu kan hidup dalam universe yang sama, mau. Iya, dalam hidup universe yang sama, cuman kita menelan hal yang berbeda. Jadi bukan soal universe-nya, Bukanlah soal apa yang kita telan. bukan soal zamannya, Enggak, soal apa yang bukan kita soal telan. akses informasinya dong. Kan. Lah, Iya lah. iya. Apa yang kita telan? Kalau gua Ada perbedaannya mungkin. Atau gini, karena di sini ada sampel lepas nih, lu udah pernah nikah mau? Yang satu, lu belum. bukan udah pernah goblok, Iya. pasti menikah. Lu udah menikah. Sudah menikah. Lah, Ibran belum nikah. Keduanya pasti, mereka kalian berdua pasti punya alasan dong. Kenapa sudah, kenapa belum? Sama-sama Gen Z.
sama-sama kaum milenial. Lu kan juga nggak bisa dibilang kaum Gen Z kan? Enggak, milenial gua. Irisan tipis kan? Tapi ada dua cara pandang yang berbeda. Ayo, kalau kita ngomongin soal Gen Z dan milenial, soal universe, soal dunia dan akses dan lain-lain, lah di sini aja masih satu milenial aja, cuma beda irisan dikit, beda tahun dikit. Itu ada perubahan cara pandang yang beda. Nah itu makanya kita bukan hidup di dalam universe yang sama. Iya, dari cara pandang aja beda, gimana mau hidup universe yang sama. Jadi menurut lu orang oke, nikah perlu apa enggak? Tahu nih yang belum nikah, gue mau Yang ketemu. dari yang sudah dulu, dari yang sudah. Ya perlu Ya kenapa? buat mewarisi Apa yang diwarisi? banyak. Turunan. Nah, bisa turunan, bisa harta, bisa Bisa ngadop? Ide. ah, Bisa ngadop? ngaduk, Ngadopsi? Ngadopsi anak. bisa boleh. Nggak perlu nikah. Wah, gua kosong dah. Nggak paham gua. Kenapa manusia perlu menikah, kebutuhannya apa gitu? Kalau udah nanya nih, kenapa sih kita harus nikah gitu? Lah kebutuhannya apa? Wah, gua nggak tahu udah Kebutuhan pasangan. Kita bisa pacaran. Toh milenial sekarang, di zaman modern sekarang pernikahan Perlu. pernikahan dan pacaran itu udah nggak ada bedanya. Bedanya cuma satu, tinggal seatap apa malah ada yang seatap juga masih pacaran, nggak perlu nikah kan gitu. Iya, enggak legal tadi. Kita ngomongin masalah seksual, orang banyak sekarang yang masih pacaran juga seksual juga berjalan. Iya, emang alasannya bukan warisan, bukan seks, bukan biologis. Ya. Bukan kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani lah, itu bisa dipenuhi sama pacaran. Ngapa harus kita nikah? Apa yang nggak ada kalau kita nggak nikah mau? Karena lu udah nikah. Nggak tahu. Sama Apa yang nggak ada tuh apa ya? apa nggak ada sama aja ini. Enggak, dia tahu benar jawabannya. Gua nggak tahu. Apa yang nggak ada? Gue baru terpikir yang ngomong. Nggak tahu. Gua nggak paham gua. Nggak cuma, tapi ya kalau menurut gue perlu. Cuman soal tadi lu harus tanggung jawabin dan. Iya. Apa yang nggak ada? Di sebelah lu kan ada orang yang udah nikah. Lu bisa sharing mau. Enggak lah, apa yang harus di-sharing dalam kehidupan. Lu ngapain bikin podcast? Ngapain ada podcast kalau kita nggak mau sharing? Nggak ada Tujuan yang perlu- podcast nggak itu. ada yang perlu di-sharingin. Nggak, dia mau menutupi kehidupan rumah tangganya. Kan sharing itu nggak perlu membicarakan aib dan masalah rumah tangga sendiri. Enjoy. Iya, Ada ilmu yang bisa dibagi. pastinya. Kan malu-malu aja. Karena dia ada cara mencapai kebahagiaan rumah tangganya sendiri. Nggak cocok. Nggak tahu bahagia itu apa. Ai, Kagak ada ya kayak bahagia. Oh, kita nggak bisa jempur yang udah menikah. Dari lu, apa kendara lu? Mau? lu jadi pertanyaan lain lagi? Enggak, Soal perlu apa nggak perlu dulu kan? Iya kan tidak perlu nggak perlu. Nanti akan ada hubungannya. Perlu nggak tidak perlu itu kan akhirnya menikah apa tidak menikah kan? Iya. Nah, dalam kalau sampel lu yang belum menikah, maka kan pertanyaan selanjutnya adalah kenapa belum? Iya. Iya. Nggak ngasih kesempatan gue prolog dulu. Gua nggak tahu gua. Langsung ke kenapanya. Ya, itu ya kan dia dibuka di podcast. Itu. Kenapa itu tidak perlu benar dan salah ya? Alasan itu tidak perlu benar dan salah. Artinya kan orang jelasnya kan pribadi banget. nggak perlu kan kita bisa kasih apa namanya persepsi aja. Persepsi itu kan sifatnya bisa jadi universal. Ya persepsi gua tadi soal inferior tadi. Iya, inferior gue kagak tahu. Inferior, exterior. Inferior itu keadaan rendah bang, nggak pede, keadaan banyak kurangnya. Itu loh yang kira-kira bikin gua belum bisa melangkah ke step selanjutnya. Lanjutin. Apa? Menurut lu gimana? Apa kebutuhan apa yang nggak ada kalau nggak nikah?
sebagai yang udah nikah? Nggak ada, semuanya ada. Apa yang nggak ada setelah lu nikah dan nggak nikah? Perbedaannya apa? Nggak ada. Ya terus ngapain nikah kita? Nah, lu harus logis dulu ya. Lu harus. Nah kenapa harus nikah? Bener juga yang gak usah nikah ya. Berarti gua nggak usah nikah aja berarti. Heeh. Nggak usah nikah nih. Gua Bebas. bebas. Iya ya. Pengennya sih bebas gua. Cuma ya gua pikiran lagi. Ada gitu rasa-rasa hari-hari tuh Ah, yang rasa hari-hari sepi. Gua juga. sepi gitu. Gua juga. Jadi kalau kata gua, nih orang pada nikah itu buat terhindar dari kesepian aja. Tapi realitanya gini, banyak orang yang udah menikah masa kesepian. Iya. Ini realita. Karena kebutuhan waktu diri sendiri tuh Kalau gua ada gitu. Gua malah. tapi gue emang setuju. Ada beberapa orang yang udah menikah Lu merasa mau kesepian. gini, kalau lu mikir tujuan orang nikah tuh bahagia, banyak orang yang nikah cerai. Putus kebahagiaannya berarti kayak yang dicerai. Oke, terus lu akhirnya bikin apa kerangka berpikir bahwa tujuan menikah itu untuk bahagia. Nah, untuk menuju bahagia butuh peralatan. Kan gitu ya. Peralatan artinya punya pasangan yang sefrekuensi, yang soleha. Kalau agama yang soleha, terus harus punya uang yang mapan, punya mertua yang baik, yang kita pikir itu sebagai kerangka kebahagiaan dalam rumah tangga. Iya. Ya kan gitu ya. Nah, tapi ada yang udah itu punya semua tapi tetap nggak bahagia. Ada yang udah punya itu semua tapi tetap cerai. Mungkin masih ada yang kurang. Selalu dicari kekurangannya terus. Iya, Jadinya. kan makanya gue kebahagiaan itu kagak ada, Ron. Nah itu kalau kayak gitu kayak ungkapan kurang orang-orang yang nggak bersyukur. Ya. emang agama apa menyuruh kita bersyukur doang, bukan untuk bahagia. Iya. Kalau kata siapa kalau nggak salah filsuf atau apa, kebahagiaan itu kayak Nothing lah. kayak kapas Ya. yang terbang udah. Iya, terbang udah. Dipegangnya kelembutan, terus habis itu mencari lah. Iya. Oke, gue bilang nggak ada bahagia. Ada, walaupun ada. sebentar ada. Iya ada, coba bahagia kayak lu mendapatkan hal yang lu inginkan. Oh itu ada di bumi manusia tuh. Nyi Ontosoro pernah bilang. Misal lu mendapatkan handphone lah, lu pengen handphone Xiaomi yang Iya, itu paling bagus. kalau udah Wah, didapetin. anjing HP nih, tiba-tiba pengen iPhone, orang-orang pada iPhone. Bahagia lu hilang dari hal yang bahagia sebelumnya. Makanya gue bilang konsep bahagia tuh nggak ada. Lu bakal mencari terus kebahagiaan. Lah kalau lu cari berarti ada, lu pikir. Iya. 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 Makanya gak perlu dicari. Iya ya. Ada, Bang. Kalau gua nggak ada. Kalau pernah ngomongnya gitu di lewat Nyi Ontosoro. Apa pernah merasa bahagia? Pernah? Walau sebentar walaupun sedikit. Pernah merasakan. Merasakan. Kalau ya gua merasakan pernah. Cuman nggak pernah kita genggam. Nggak abadi. Pertama begini, kalau menurut gue ya, kerangka kebahagiaan kita yang salah. Anjay. Ya, iya, gini kita mikir, oke, tujuan makhluk hidup di bumi ini, hidup itu tujuannya sama satu, bahagia. Nah, pisau artinya kendaraan untuk menuju bahagianya. Orang punya banyak jalurnya. Ada yang ngerasa uang bisa bikin bahagia, ada yang ngerasa istri bisa bikin bahagia, ada yang ngerasa anak bisa bikin bahagia. Ada banyak perangkatnya. Nongkrong sama temen itu perangkat kebahagiaan. Dipikirkan gitu-gitu dan lain-lainnya. Ya terserah, setiap orang punya kerangka berpikir masing-masing. Cuma kalau dalam pandangan agama, kebahagiaan itu perangkatnya cuma ada dua. Apa tuh? Berserah dan bersyukur. Ya, itu gue setuju. Gue pernah nemuin orang nggak punya apa-apa, hidupnya seneng aja. Gue ngeliat temen gue yang setiap hari bangun tidur di kosan, makan, minum, tidur,
cukup hidupnya tenang Cukup ya? ada gue ngeliat orangnya kerjanya jalan-jalan mulu traveling kerja sana sini ngambil tapi setiap hari kalau ngobrol sama gue pernah mulu yang jadi Hanya gue masalah tahu lagi orang. yang jadi masalah kita nggak manusia modern tuh nggak tahu perangkat sejati kebahagiaan itu apa. Kalau di agama gua cuma dijelasin dua, berserah sama bersyukur. Kebahagiaan itu sifatnya rasa itu bukan objek benda. Oh, gue sepakat tuh. Cakep tuh. kurang ngerti. Bahagia tuh indikatornya bukan benda, Bukan. rasa. Habis gua kemarin tuh ngeliat ada bapak-bapak, nggak bapak-bapak sih, ada ya mungkin bapak-bapak lah bawa anaknya boncengan naik sepeda pelukan, so sweet banget sih, bahagia banget sih, gua bilang. Terus gua bilang bahagia apa, dalam pikiran gua bahagia, dalam pikiran mereka emang gua adanya ini gua bisa deket-deketan bareng anak. Persepsi siapa? Gua kadang ngeliat mereka anjing enak banget ya. Nggak, tapi sebenarnya kan lu bisa juga kayak Bisa. gitu. Bisa kan? Iya. Itu bisa lu praktekin dong, bisa tiru. Gini, Bisa kayak gitu. gua sambungin ke topik ya. Nah, yang jadi salah perkara kayak gini. Orang menilai tujuan menikah untuk bahagia, nah itu yang jadi sebab-sebab orang padahal tujuan menikah bukan untuk bahagia. Sakinah, tenang, mawadah. Oh, sakit itu artinya tenang. Iya. Kan sakinah mawadah warohmah. Apa itu sakinah mawadah warohmah? Iya. Lu sakinahnya doang. Dia yang tahu nih. Gua nggak tahu sumpah. Sakinah itu Sakinah tenang. Mawadah, tahu dah gua. marwah. Enggak dong, Bukan ya? lain. Gue lupa. Mawadah. Cari dulu, Nggak tahu gua. cari sudah di Enggak, lu Google. tahu. Nggak usah Gua nggak dicari. tahu, gua nggak tahu, Bang. Gua nggak mau. Gua juga nggak tahu. Jadi yang salah itu orang mikir tujuan menikah tuh biar bahagia lah. Kalau tujuan orang menikah itu bahagia lah, salah. Akhirnya kita meres ke pasangan agar dia ngasih kebahagiaan kita. Google nyadap kita nih, langsung sugestinya ini. Iya bener ya? Iya. Bener loh. Apa? Sumpah itu teknologi banget. Apa itu sakinah mawadah warohmah? Ah, itu kan. Apa? Sakinah tuh dimaknai tentram nih dari kemenak.go.id ya. Online. Iya. Dimaknai tentram. Mawadah itu bermakna kasih. Terus Sementara warohmah bermakna sayang yang berwujud mau saling menerima kekurangan masing-masing. nah, kan kalau di agama gua mau Kan tadi kan tenang, itu sih sakinahnya. gini, kalau di agama gua orang menikah itu tujuannya nyari pahala seumur hidup kan gitu ya. Apa jadi di agama gua Islam ngajarin itu nikah itu amal ibadah yang nggak terputus. Yang jadi pertanyaannya kenapa jadi amalan itu yang nggak terputus? Tujuan orang menikah sakinah mawadah warohmah, tentram, kasih sayang sama Kasih sama saya. ya kasih dan sayang. Itu sifatnya aktif, kalimat aktif, pemberi. Kita memberi sayang, kita memberi kasih, kita memberi ketentraman. Yang menerima Pasangan kita, logika yang sama juga harus tertanam di pasangan kita. Tujuan menikah dia untuk memberi kasih, memberi sayang, dan memberi rasa tentram. Rasanya saling memberi, sedekah seumur hidup. Baru yang terwujud namanya kebahagiaan. Persepsi manusia modern salah. Tujuan menikah ingin diberi kasih, ingin diberi sayang. Oh, ingin diberi pasif rasa jadinya. tentram. Iya, artinya ini yang pragmatis banget. Bukan manusia modern kan pragmatis. Padahal di pernikahan kita jadi belajar bahwa menikah itu tujuannya memberi kasih sayang, rasa tentram. Harus aktif ya. Iya. Di situ nggak ada bicarakan uang tuh. Iya, tapi kan bisa dimaknai lagi memberi kasihnya tuh. Kasihnya berupa duit, nafkah. Iya kan? Itu memang begitu. agak pusing gua. Kagak pusing, kagak nyampe gua. Nggak ini sederhana kalau mau. Udah gua nggak bisa, gua nggak ngerti. Gua jalanin baik sih.
padahal kan laku lu. Tapi oke sih ini gue jalanin aja sih. Itu sederhana aja. Gue jalanin tuh aktif juga, Jar. Bener. Bener. Nikah itu cuma butuh satu. Apa? Tahu. Apa mau? Nggak tahu. Menurut lu? Nggak tahu. Sebagai orang yang udah menikah, Nggak tahu. Kosong banget gua. menurut gue ya setelah gue ngejalanin biarpun gue baru ya, nikah itu cuma butuh satu, butuh mau. Gua butuh iya. Iya mau, ya harus ya mau dulu. Gua mah iya. Mau Gue ngiyain mau. pasangan. Gue udah mau dari kapan tahu gue. Enggak kalau setelah Mau. menikah, kalau sebelum menikah. Arti mau tuh apa? Ya ingin. Pengen nikah tuh pengen. Nikah Ya, ya, nikah banyak. bener modal dasarnya cuma mau. Banyak pertimbangannya yang lain. Apa kira-kira yang menjadi pertimbangan lu apa? Iya banyak kan, mau nikah kan persiapannya banyak. Mesti siap fisik, mental, harta, finansial. Oke, sekarang kita breakdown lagi. Ini udah gua uji ke beberapa orang yang sudah menikah. Jadi sebelum gua menikah, Gue survei dulu tuh. belajar. Oh belajar. Nikah itu modal dasarnya cuma mau. Gue coba persis juga mau. Gue jawab persis kayak lu. Gue dari dulu pengen nikah. Gue nggak bisa nikah. Kata teman gue apa? Enggak, lu nggak mau. Mau gue, lu sotoy banget. Iya. Paham Lu nggak? mau enggak? Lu nggak mau nikah. Mau gue. Jawaban mau itu penolakan. Kalau mau itu kan persepsi. Tapi kalau mau secara realita ada hal yang dilakukan itu. Oh, paham gak ya? Paham nggak? Langkah paling open itu paling biasa gini. Stepannya gini. Lu kalau mau nikah lu bilang mau. Kalau mau, yang harus pertama dari pasangan. Udah. Kayak kambing lu kalau nikah nggak punya pasangan, Udah main di ada kamar pasangan. mandi sendiri gitu. Udah ada Nggak pasangan. bisa. Pasangan udah ada. Udah lagi. Lu mau nikah? Nikah. Mau gua, tapi gini. Berarti belum mau. Kalau orang udah mau, ketemu keluarganya. Pak, saya mau serius sama anak. Itu artinya orang udah mau. Nah kalau belum ke tahapan itu kan belum mau. Oke. Setuju gak? Mau itu cuma persepsi analogi yang dibangun sebagai kerangka kebenaran sendiri dalam pikirannya gitu. Mau. Itu tuh sebenarnya sering termanipulasi sama akal sendiri. Yang kita anggap realita. Padahal realitanya nggak begitu nih gitu. Setuju. Di 1 dan 2 hari. Lebih siapa sih? Update tuh dia lagu-lagu gua kagak tahu. Bagus ini lagi. Iya lu Ron, bener mau nggak mau tuh. Iya. Nah, artinya gue masih dalam tahap itu mengagungkan pikiran gue. Iya, Mau kan? masih dalam pikiran. Mau tapi meragukan kapasitas lu sendiri. Iya. Mau, tapi ya kebentuk sama pertimbangan-pertimbangan tadi. Lu mau masuk surga tapi lu masih meragukan perbuatan lu. Pantas nggak lu masuk surga? Jauh itu mah ya. Jauh. Jauh. Ini dia sampai sekarang lang-lang aja. Ya karena ini kan memang nggak butuh apa-apa gitu. Iya. Nah, kan tadi sakinah mawaddah warahmah. Ya udah saling terima, saling memberi kasih, saling memberi sayang. Tapi emang yang benar kata si Panjino bilang kan, cewek butuh kepastian, butuh Kepastian itu bukan ada ya. iya tapi pasti ngelangkah, iya. Kita simpulin perempuan tuh sebetulnya arti butuh kepastian itu artinya butuh ngelangkah. Lu mau Gitu. Mau itu ngelangkah ya. iya mau Bukan mau persepsi apa namanya? Pembenaran persepsi yang kita pikir di pikiran kita sendiri gitu. Aku udah mau kok. kalau cowok kata gue